Di video kali ini gue akan nge-review Game Week 8 yang ancur-ancuran. Tapi sebelum ke kontennya, make sure to like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya untuk mendapatkan tips-tips FPL dari gue tiap minggunya. Oke, kita lanjut aja ke kontennya. Pertama, gue mulai dari Ramsdale dulu. Ramsdale gagal cetak clean sheet ya, kebobolan 2 gol lawan Crystal Palace, which is gue lumayan expect karena gue nggak underestimate attackernya Crystal Palace ya. Dan to be honest, kemarin si Arsenal tuh main jelek ya, karena mereka main bagus di setengah babak pertama aja, sisanya mereka longgar dan momentum itu dimanfaatkan Crystal Palace dan akhirnya Palace bisa cetak 2 gol ya. Dan move on ke back gue ada Aspi, dapat 6 poin. Chelsea kemarin lawan Brentford dapat clean sheet tuh susah payah ya. Jadi karena Brentford itu menggempur gawangnya Chelsea, tapi untungnya Chelsea punya Mendy yang luar biasa performanya. Dan move on ke Diaz, Cancelo. Diaz ini dia sebenarnya nggak main ya kemarin, tapi di babak kedua akhirnya dia masuk gantiin Laporte kalau nggak salah. Tapi ya akhirnya dia cuma dapat 1 poin dan Cancelo dapat 6 poin kemarin, main ya so-so. Dan lanjut ke Cash. Cash melakukan 3 tembakan kalau nggak salah, dan untungnya dia clean sheet. Gue dapat clean sheetnya dia karena setelah dia diganti ya, semenit kemudian dia diganti, itu si Aston Villa kebobolan dan sampai full time mereka kebobolan 3 gol, hasil kalah jadi 3-2. Gue lucky bastard banget di sini. Dan next ke midfield, yaitu ada Salah, Saka, dan Mbeumo. Salah, gue udah expect Salah bakal haul ya. Saka unlucky, dia di sub off di babak kedua, awal babak kedua, karena dia cedera setelah ditendang si MacArthur kemarin. Harusnya itu kartu merah menurut gue, asli kartu merah banget, tapi entah kenapa Mike Dean selalu kadalin Arsenal ya. Dan ya, Saka juga sebenarnya di babak pertama kemarin main nggak bagus ya. Gua nggak melihat dia terlalu membahayakan gawangnya Guaita. Dan kemungkinan gua bakal bench dia di game week 9. Dan next itu Mbeumo. Lawan Chelsea kemarin dia nge-shot kena tiang 2 kali ya. Itu gue bilang unlucky. Harusnya dia bisa at least bisa cetak 1 gol di situ, tapi gawangnya Mendy kayaknya lagi ada jin ya. Makanya susah banget Brentford kemarin cetak gol ya. Dan next ke forward, yaitu ada Lukaku, Antonio, dan Jimenez. Tiga-tiganya blank. Lukaku nih yang paling paling bikin pusing ya. Kemarin dia sebenarnya cetak gol tapi offside lagi dan sisanya nggak ngapa-ngapain. Gue agak depressed ya sama dia, karena gue nggak expect dia bakal main se-quiet itu, se-quiet itu, nggak banyak melakukan tembakan, selalu terisolasi kayaknya gitu. Dan kelihatannya sih Lukaku ini kecapean ya, karena dia abis main di Nation League, main banyak game gitu. Kemungkinan dia kecapean, makanya mungkin harus diistirahatin dulu biar dia bisa gacor lagi. Dan next itu Antonio, kemarin lawan Everton alot ya. Dia kena kartu kuning, jadinya dia cuman 1 poin, dapat 1 poin. Dan ya that's what it is. Dan Jimenez kemarin nggak main, kayaknya diistirahatin ya karena dia habis dari timnas. Tapi akhirnya masuk juga sama kayak Diaz di babak kedua di menit akhir lagi. Dan nggak ngapa-ngapain juga, alhasil dia cuma dapat 1 poin. Dan di bench gue ya ada Rafinha yang nggak main juga. Douglas Luiz gagal naik ke first team gue gara-gara dia sama Jimenez ya. Dan Rudiger cedera. Dan ya alhasil gue red arrow ya, dari kemarin di game week 7 tuh gue ranking 17.000. Dan sekarang di game week 8 gue turun 12.000 ya peringkatnya, yaitu jadi 29.000. Ya sebenarnya gue agak kecewa tapi nggak terlalu ya, karena gue tetap stick to the plan.
tetap pada rencana gue, planning gue di game-game selanjutnya. Karena di game selanjutnya gue juga punya dua free transfer ya yang bisa gue pakai. Dan ya squad value gue bertambah jadi 1,5 juta, which is good. Dan next gue bakal, ya ini game week gue ya, game week rank gue dari 17.000 tadi 29.000 turun. Dan ya menurut gue dengan squad gue yang sekarang gue masih optimis di game selanjutnya gue masih bisa untuk dapat green arrow ya. You know nothing, Jon Snow. She's right, you don't. Dan captain point gue sejauh ini berhasil lagi, yaitu karena salah kemarin brace ya, poin 13 poin maksud gue. Dan jadinya di musim ini gue cuma blank 2 kali dari 8 game week. Dan total captain point gue itu 154 dengan rata-rata 19,25 poin per game weeknya. Dan lanjut itu kita bahas XG dan XGA hingga game week 8. Yang pertama itu Liverpool. XG-nya itu 20,54. Menurut gue Liverpool ini kembali di masa terbaiknya ya, karena 3 di depan itu si trio Firmansyah itu lagi gacor-gacornya. Si Salah sama Mane lagi akur ya, makanya si Salah itu bisa assist ke Mane kemarin, which is good. Dan Firmino ini menurut gua jadi pilihan utamanya Klopp, masih jadi pilihan utamanya Klopp daripada Jota, karena gue melihat si Firmino kemarin lawan Watford itu positioningnya itu efektif banget. Dia itu kemarin hat-trick ya, dan dia hat-trick itu cuma melakukan 3 tembakan loh, 3 tembakan on target dan 3-3-nya gol. Menurut gue itu striker yang bagus tuh kayak begitu. Dan kedua Man City kemarin lawan Burnley cuma 2-0 ya. Gue heran juga, itu harusnya, karena gue sebenarnya nggak nonton ya kemarin lawan Burnley ya. Tapi karena Burnley secara XG jelek, gue expect-nya dia minimal 3 gol lah. Tapi ternyata cuma 2 gol. Walaupun udah ada Foden dan De Bruyne ya, dan De Bruyne kemarin cetak gol. Tapi ya menurut gue Man City kedepannya bisa, performanya bisa bagus lagi. Dan yang terbawah itu Watford, Norwich, dan Leeds. Watford ya kita tahu semua manajernya baru ya, masih mencoba-coba formula. Tapi yang gue notice kemarin dari pertandingan Watford sama Liverpool itu si Ismail Assar itu dia bermain kalau lagi attacking ya, itu dia bermain sebagai striker loh. Dia main di tengah gitu. Jadi patut dipantau juga si Ismail Assar ini perkembangannya gimana di bawahnya si Ranieri. Dan Norwich kemarin lawan Brighton itu surprisingly cukup attacking ya. Harusnya dia bisa dapat 1 gol di situ menurut gua. Dan ya unlucky aja menurut gua. Dan si Leeds ya kemarin kalah lawan Southampton. Ini si Leeds kayaknya nggak dapat banyak peluang ya kemarin lawan Southampton karena si Rafinha absen, dan ini ngaruh banget. Pergantinya si James itu kemarin juga nggak bisa ngapa-ngapain juga, cuma bisa lari aja gitu ya. Dan ya ini menunjukkan si Rafinha itu penting banget untuk timnya si Bielsa. Dan kita move on ke XGA masih dipegang si Newcastle yang tertinggi ya. Maksudnya Newcastle yang terburuk gitu, yaitu 15,47. Lalu Watford, Leeds, dan Norwich. Ya tentunya kalau kalian mau kapten pemain ya, harusnya di game week yang melawan 4 tim ini, Newcastle, Watford, Leeds, Norwich, itu dijamin gacor aja. Si Newcastle kemarin lawan si Spurs, si Kane yang nggak ngapa-ngapain aja dari 7 game week ya, itu lawan Newcastle langsung gacor ya, 1 gol 1 assist. Ini menunjukkan bahwa Newcastle tuh emang layak banget untuk target. Dan
Yang terbawah itu, which is yang terbaik, itu masih Man City, Brentford, dan Liverpool. Brentford walaupun kemarin lawan Chelsea itu pertahanannya cukup solid ya kemarin. Makanya si Lukaku juga kemarin nggak ngapa-ngapain. MU kemarin lawan si Leicester, aduh, bener-bener ya si Mangole ini problem banget buat MU. Gue melihat si MU ini di bulan ini bakal kesulitan banget kalau masih gini-gini aja. Kemarin bener-bener digempur abis-abisan ya kayaknya. XG dari laga tersebut, dari laga Leicester lawan MU kemarin juga XG-nya juga gedean si Leicester. Next kita lanjut ke hasil 3 opsi kapten terbaik di game week 8. Jadi sebelumnya di video game week 8 yang preview ya, gue udah kasih 3 opsi kapten terbaik. Dan hasilnya di game week ini, 3-3-nya return. Jadi De Bruyne dengan 11 poin, Son dengan 9 poin, dan Salah dengan 13 poin. Next, kita lanjut ke watchlist pemain. Gue udah nyiapin 3. Jadi yang pertama itu pastinya Ben Chilwell. Ben Chilwell kemarin lawan Brentford cetak gol lagi ya. Dan gue perlahan-lahan mulai yakin bahwa si Chilwell ini bakal start terus di game di Liga ya. Di pertandingan di Liga, jadi bukan Alonso. Tapi gue nggak mau gegabah dulu. Gue harus lihat juga, kita juga harus lihat nanti Chelsea di Champions League gimana. Apakah Chilwell bakal main terus atau diganti Alonso? Kalau misalkan Alonso yang main lawan Malmo nanti ya di Champions League, menurut gue Chilwell untuk start di lawan Norwich besok, di game week besok itu besar menurut gue. Dan Chilwell nih kemarin lawan Brentford very attacking ya, dia suka berada di dekat area kotak penalti lawan gitu ya. Dan dia sejauh ini XG per 90-nya itu 0,33 dan X assist-nya 90-nya itu 0,11. Dan shot in the box di musim ini yaitu 5. Ini cukup bagus untuk seorang seorang back ya maksud gua. Seorang back dengan shot 5 dan baru main sejak game week 7 ya. Kalau nggak salah, menurut gue Chilwell aset yang menarik banget untuk dipantau, apalagi harus langsung dibeli ya. Tapi sekali lagi, lihat dulu game di Champions League nanti. Kedua itu Iheanacho. Ya mungkin orang-orang tertariknya sama Vardy ya, karena Vardy mungkin udah jadi top scorer di Liga gitu ya. Udah cetak 7 gol kalau nggak salah. Tapi yang menarik buat gue itu si Iheanacho. Iheanacho itu udah start terus ya dari 2-3 game week terakhir. Dan dia selalu hasil gitu. Dia selalu return. Dengan harganya 7,0 dan kepemilikan 2,6%. Menurut gue nggak susah untuk beli dia. Kemungkinan kalau menurut gue dia aset yang bagus untuk gantiin Antonio ya, yang mulai menurun. Dan dia ini XG-nya 0,32, X assist-nya 0,45, dan shot in the box-nya 4. Menurut gue dia aset yang layak untuk dipantau. Dan next itu Firmino. Firmino dengan harga 8,8 dan kepemilikan 2,8%. Ini menurut gue baliknya Firmino ke tim Liverpool itu membantu banget secara keseluruhan, secara attacking ya terutama, karena dia ini selama dia main itu dia XG per 90 ini ya itu 1,16, terus X assist-nya 0,27 dan shot in the box-nya 4, walaupun baru 4 ya, itu 4-4-nya semua gol loh. Gila ini, Jota kayaknya nggak pernah bisa kayak begini ya. Makanya gue bilang Firmino ini efektif banget. Dan jadwal Liverpool, apalagi jadwal Liverpool tuh nggak gitu susah ya besok di game-game selanjutnya ya. Menurut gue dia layak untuk dipantau. Dan next, ini rencana awal transfer gue, yaitu kemungkinan gue bakal transfer out Rudiger ke Chilwell.
Rudiger yang cedera ya. Gue nggak tahu dia bisa main apa enggak di Norwich nanti. Makanya nanti di Champions League gue harus pantau juga. Kita harus pantau juga Chelsea susunan pemainnya bakal gimana. Dan tentunya press conference dari Tuchel itu bagaimana. Tapi walaupun si Rudiger sembuh ya nanti ya, menurut gue, buat gue pribadi, Chilwell kalau misalkan main nanti di lawan Norwich itu jadi aset yang susah banget untuk untuk nggak dibeli ya, karena Norwich gitu, come on man. Chilwell dengan attacking udah main 2 kali, starter 2 kali, 2 gol, dan lawan tim yang terlemah ya secara XGA, salah satu tim terlemah secara XGA. Menurut gue Chilwell susah banget untuk nggak dibeli ya, dengan harga 5,7 dan masih diferensial ya, 6,1% kepemilikannya. Dan kalau misalkan gue melakukan transfer ini, gue masih punya sisa transfer 1. Ini gue nggak tahu mau gue apain, kemungkinan gue bakal tabung lagi untuk di game week 10 ya. Dan ya segitu aja video dari gue. Make sure to like, share, and subscribe. And I see you on the next video. Bye.